Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvi Safita. Saya mahasiswi Prodi D4 Kebidanan tingkat 3 dari Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, di sini saya akan membuat lagi video pembelajaran terkait dengan alat kontrasepsi yang disarankan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini di video kali ini saya akan membagikan atau men-share lagi informasi terkait dengan kehamilan, kontrasepsi dan juga lansia. Nah, kalau di video saya sebelumnya itu sudah membahas yang namanya cara mencegah stres pada ibu hamil di tengah-tengah COVID-19. Nah, untuk kali ini saya akan mengubah topik dan membahas topik baru, di mana topiknya yaitu bagaimana sih caranya menunda kehamilan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena banyak artikel atau informasi, nanti saya tunjukkan informasinya, artikelnya, di mana alat kontrasepsi itu 40% menurun sehingga kemungkinan akan membludak atau melonjak angka kehamilan di Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala BKKBN Hasto Warjoyo, di mana dia bilang seperti tadi, penurunan penggunaan kontrasepsi di Indonesia itu menurun drastis. Jadi dengan itu maka akan ada pembagian alat kontrasepsi secara gratis. Nah, selain itu pemerintah Republik Indonesia juga menyarankan untuk menunda dulu yang namanya kehamilan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Nah, yang saya akan bahas di video ini adalah alat kontrasepsi apa sih yang disarankan untuk dipakai di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini menurut WHO ada beberapa alat kontrasepsi yang disarankan yang dapat digunakan tanpa dengan menggunakan resep. Jadi pasangan suami istri bisa menggunakan alat kontrasepsi ini tanpa harus ke dokter ataupun ke bidan, karena ini alat kontrasepsinya tanpa resep. Tapi saya akan bahas juga bagaimana caranya ibu-ibu atau wanita yang usia subur misalnya menggunakan kontrasepsi yang bukan tanpa resep, misalnya hormonal seperti suntik dan juga IUD misalnya, dan juga implan ya. Oke. Nah, seperti yang saya bahas di awal tadi, bahwa WHO menyarankan beberapa kontrasepsi yang tanpa menggunakan resep. Jadi kontrasepsi itu yang tanpa menggunakan resep, yang pertama itu adalah kondom. Tidak dipungkir lagi, sudah pasti ditahu oleh semua pasangan suami istri bahwa alat kontrasepsi yang tanpa resep itu ada kondom, ada juga spermisida, ada Diapar, dan juga pil kontrasepsi darurat. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu bagaimana sih cara kerja alat kontrasepsi tersebut. Oke, pertama saya akan bahas dulu yang pertama itu alat kontrasepsi kondom. Ya, alat kontrasepsi kondom ini mungkin sudah paling sering didengar dan juga digunakan oleh pasangan suami istri atau pasangan usia subur. Nah, kondom ini adalah alat kontrasepsi atau alkon yang terbuat dari bahan lateks atau silikon. Jadi dia ini terbuat dari bahan yang karet gitu. Nah, nanti saya tunjukkan gambarnya di sebelah sini. Oke, ini. Oke. Nah, itu gambar alat kontrasepsi yang pertama, yaitu kondom. Cara kerjanya itu untuk mencegah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur.
Alkon ini sangat mudah didapatkan dan mudah digunakan. Ya, biasanya ya terjual di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Jadi kondom ini sangat mudah didapatkan dan juga mudah digunakan dan juga dapat menunda kehamilan. Jadi untuk para suami di rumah bisa menggunakan alat kontrasepsi ini untuk sementara untuk menunda yang namanya kehamilan. Karena kenapa ya? Kalau kehamilan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya karena takutnya ibu yang sedang hamil kan memiliki sistem kekebalan yang menurun, sehingga kemungkinan gampang sekali terkena penyakit-penyakit apalagi seperti COVID-19 ini yang langsung menyerang sistem pernapasan dan penularannya itu lewat cairan bersin atau batuk atau lewat udara bahkan sentuhan. Oke, yang kedua yaitu spermisida. Nah, spermisida ini adalah alat kontrasepsi yang dimana dia mengandung bahan kimia nonoksinol, di mana bahan kimia ini dapat membunuh sperma atau menghentikan pergerakan sperma. Alat ini dapat berupa bentukan gel dan juga krim. Yang ketiga yaitu alat kontrasepsi diaparab. Ya, alat kontrasepsi ini adalah alat kontrasepsi yang sama seperti kondom, tapi kalau kondom digunakan oleh laki-laki, sedangkan diaparab ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan. Jadi dia khusus untuk perempuan, bentuknya itu seperti mangkuk, ya, setengah mangkuk. Nanti gambarnya ada di sini. Nah, bahannya juga sama seperti kondom, dari silikon yang karet. Oke, yang keempat yaitu pil kontrasepsi darurat. Jadi pil ini diminum dalam keadaan darurat saja. Nah, dalam keadaan darurat itu yang gimana sih? Jadi yang dalam keadaan darurat yang dimaksud adalah jika telah melakukan hubungan intim atau diminum di pagi hari setelah berhubungan intim, atau dia diminum 12 jam sampai dengan 72 jam jika lupa menggunakan kontrasepsi. Jadi kalau lupa pakai kontrasepsi bisa minum ini obat kontrasepsi atau pil kontrasepsi darurat ini. Nah, pil kontrasepsi darurat ini namanya postinor dan juga levonorgestrel. Jadi kedua pil kontrasepsi darurat ini diminum di saat lupa menggunakan kontrasepsi pilihan Anda. Ada alat kontrasepsi yang tanpa menggunakan resep, yaitu alat kontrasepsi ini harus dilakukan atau harus mendapatkan pelayanan dari bidannya langsung atau dari dokternya. Nah, seperti apa? Seperti suntik 1 bulan dan juga suntik 3 bulan serta pemakaian implan. Jadi ketiga alat kontrasepsi ini tidak boleh ibu atau mams biarkan begitu saja kalau sudah lewat waktunya. Jadi harus segera dihubungi bidannya, dikonsultasikan bagaimana caranya untuk dapat memakai kembali kontrasepsi yang 1 bulan, 3 bulan dan implan tersebut. Tapi jika moms tidak bisa untuk bertemu langsung dengan bidannya karena misalnya takut atau bidannya ada di mana, di luar daerah atau bagaimana, jadi moms bisa menggunakan WhatsApp atau media sosial berkonsultasi dengan bidannya bagaimana caranya untuk mendapatkan pelayanan atau mengganti alat kontrasepsi yang digunakan. Nah, moms di rumah itu saja mungkin informasi yang saya bisa berikan kepada para moms di rumah dan atau kepada para moms di rumah. Semoga dapat bermanfaat
dan dapat diterapkan di rumah. Jadi jangan lupa untuk menggunakan alat kontrasepsi, di mana alat kontrasepsi ini bukan bertujuan untuk membuat moms tidak boleh hamil di tengah-tengah pandemi, tapi ditunda dulu ya, oke? Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.